saya kembali lagi ke Prof. Heri. Prof, apakah ada masukan untuk kepolisian terkait dengan kasus ini yang memang kata Bung Abdul tadi sudah sering kali terjadi, sudah sering sekali untuk melaporkan hal-hal yang seperti ini, tapi untuk hasil dari pencerahannya belum ada seperti itu. Prof, silakan. Ya, jadi saya kira memang kita harapkan juga pers berperan untuk melakukan pressure. Itu satu-satunya cara ya. Okay. Supaya gaungnya ini tidak tidak menurun. Jadi diharapkan bahwa ini supaya memang kalau ada itikat untuk mengangkat persoalan ini harus dilakukan pressure ya, paling tidak melalui media ya, karena kita tidak mau ya hal-hal seperti ini akan terulang. Korban yang bahkan tidak terlibat dalam aksi itu, ya orang-orang yang terlibat dalam aksi itu menjadi korban ya. Nah, kekhawatiran saya tadi saya mendengar Pak Asis bahwa itu mengadukan dengan berdasarkan pengeroyokan ya, pengeroyokan. Itu tentunya kan dasarnya pasal 170 KUHP tentang kekerasan di depan umum yang dilakukan secara bersama-sama. Ya. Itu sekira dasarnya. Ya, akan tetapi mereka mungkin juga bisa berdalih bahwa mereka lakukan itu karena perintah jabatan, menjadi suatu alasan pembenar. Ya, tetapi saya kira di dalam protap penanganan aksi juga tidak demikian. Pasti sudah ada juga penegasan bahwa dalam penanganannya itu memang harus sesuai dengan SOP ya. Apakah benar-benar yang bersangkutan aparat kita yang melakukan tindakan di lapangan sesuai dengan SOP? Itu yang tentunya harus ditelusuri. Nah, yang kedua memang sebagaimana saya sampaikan tadi, ini harus juga menyurat ke Kompolnas dengan HAM di Komnas HAM ya. Ini supaya bisa turun melakukan investigasi terhadap hal-hal seperti ini. Saya kira ini yang perlu dilakukan, jangan cuma sifatnya regional, dilapor ke Polrestabes dan sebagainya. Saya kira ini supaya gaungnya lebih luas, itu menasional ya, harus menyurat juga kepada Kompolnas dengan Komnas HAM, bahwa ini merupakan suatu pelanggaran HAM yang memang tidak bisa dipandang sepele, karena kalau hal ini sampai diam, seperti ini, itu akan seperti yang sampaikan tadi, itu akan menjadi presiden buruk. Banyak korban-korban berikutnya akan berjatuhan dengan tindak-tindakan represif dari aparat kita. Ya, saya kira. Terima kasih Prof. Heri. Saya kembali ke Bung Abdul Aziz. Terakhir Bung Abdul, dengan bukti-bukti yang sudah Bung Abdul Aziz ini pegang, apa harapannya nanti di ke depan untuk pihak kepolisian ini, Bung Abdul? Silakan. Pertama untuk kasus ini ya, dalam kasus korban Mamunto ini sebagai korban kekerasan aparat, yang paling intinya kami inginkan bahwa para pelaku ini harus bertanggung jawab baik secara etik, kedisiplinan maupun secara pidana. Mereka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena jika tidak maka ini menjadi bumerang dan presiden buruk bagi institusinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mereka ini telah jelas dan terang melanggar prinsip-prinsip HAM. Itu pun ada di Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, itu. Dan dalam penanganan aksi-aksi unjuk rasa itu memang ada peraturan Kapolri ya, peraturan yang berlaku secara internal. Kemudian bagaimana peraturan Kapolri pun terkait nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Ini kan semua ada. Dan ada perkapnya. Jadi ada aturan secara internal institusinya itu, kemudian juga secara ada juga undang-undang terkait kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, kemudian undang-undang HAM. Saya kira poin pentingnya adalah kami meminta atas nama klien kami meminta
keadilan, ya, seadil-adilnya dan seterang-terangnya. Ya, yang kedua, kami juga meminta pertanggungjawaban dari institusi, karena bukan hanya dalam dampingan kami, bukan hanya Pak Andri Mamonto ini, tetapi ada yang kemarin ditangkap dalam koalisi besar bantuan hukum rakyat Makassar, dalam hal ini Kobar, itu ada 250 yang kami catat dan kami data itu ditangkap, dan sekarang tinggal 6 ya yang ada di Polrestabes yang sebagai TSK itu, dan tadi ada lagi yang ditangguhkan penahanannya yang perempuan itu yang lagu yang mengusung keranda itu. Jadi ini sekali lagi kami memohon dengan penuh harapan bahwa supaya institusi Polri betul-betul mengevaluasi dan mereformasi internalnya supaya yang kejadian begini jangan berulang lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bung Abdul Aziz yang sudah hadir memberikan informasi terkait dengan kondisi terakhir dari korban tadi, Andri Mamonto, karena memang melakukan pendampingan khusus kepada korban, dan terima kasih juga untuk Profesor Dr. Heri Tahir yang sudah hadir memberikan informasi masukannya yang sangat menarik hari ini. Dan Bung Abdul, kita tunggu informasi perkembangan selanjutnya karena memang kita ini sementara memantau juga untuk kasus dari Bapak Andri Mamonto. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Heri Tahir, Guru Besar Universitas Negeri Makassar, juga ada Bapak Abdul Aziz Saleh dari Ketua PBHI Sulsel atau Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Selatan, dan juga tadi sudah terhubung bersama dengan korban sendiri, Bapak Andri Mamonto, yang memang sudah menceritakan kronologi pada saat terjadi pemukulan oleh pihak kepolisian itu. Dan kita sama-sama berdoa semoga kedepannya pihak kepolisian bisa mengambil sikap bertanggung jawab terhadap peran dari kepolisian yang mana memang kita ketahui adalah pengayomi masyarakat, dan jangan sampai ini bisa merusak citra dari kepolisian itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam.